mempunyai sifat yang berbeda. Ya, kalau kita telusuri, jiwa dan roh itu mempunyai sifat yang berbeda. Apakah itu dua yang berbeda gitu kan? Tidak kan? Satu di dalam tubuh kita, satu di dalam diri kita gitu loh. Jiwa mempunyai sifat yang berbeda dengan roh. Jadi jiwa dengan roh juga mempunyai kehendak yang berbeda. Makanya Yesus berkata, jikalau cawan ini bisa berlalu ya Bapa, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Di sana terjadi kelihatan bahwa di sana ada dua natur daripada Yesus itu sendiri, gitu loh. Oke, kalau ngomongin dua natur ini ngomong ke dona-doni lagi ini jadinya. Aduh, Bapak. Bicara sama Yesus ya harus begitu, Pak Dito. Harus begitu, nggak bisa lepas. Ya nggak bisa lepasnya kan karena unsur doktrin, tidak ada yang bukan tertulis doktrin. Gitu loh. Kan ada tertulis di Alkitab, bukan doktrin. Oke, gini aja. Kita coba bedah dua natur ini, Bapak lebih fokusnya kemana? Waktu penyaliban Yesus, yang disalibkan mati itu manusianya atau Tuhan? Yang jadi mati begini, itu manusia atau Tuhan? Begini ya. Lagi-lagi Pak Dito belum bisa memisahkan Allah dengan Tuhan, ya. Lagi-lagi nih. Ya. Jadi mengapa disebut Yesus itu adalah Tuhan? Dia adalah firman penguasa. Tuhan itu kan penguasa. Dia firman yang menjadi manusia. Gitu loh. Jadi yang mati itu kalau saya ditanya, siapa yang mati itu? Ya firman yang menjadi manusia yang mati. Gitu. Oke. Jadi manusia yang mati. Ya firman yang menjadi manusia gitu loh. Oke, manusia. Firman manusia yang mati yang disalibkan. Iya. Paulus menggambarkan dalam perayaan 1 Korintus 11 nomor 26. Minumlah roti, makanlah roti ini dan minumlah cawan ini untuk memberitakan kematian Tuhan. Yang mati manusia apa Tuhan, Pak? Firman yang menjadi manusia itu disebut Tuhan loh. Firman gelarnya yang Tuhan. Menjadi manusia itu gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Tuhan itu definisinya apa dalam KBBI, Pak? Penguasa, pencipta. Maha kuasa enggak? Betul, penguasa, pencipta. Maha kuasa bukan? Jawab saja. Beda loh. Kuasa dengan maha kuasa ini sebenarnya sangat mudah dipahami, tapi karena doktrin untuk tetap menyamakan maha kuasa dengan kuasa kelihatannya nggak berbeda. Yang namanya maha itu sangat-sangat. Kalau kuasa, ya saya berkuasa atas keluarga saya kuasa dong. Masa iya saya disebut Tuhan? Definisi KBBI, Tuhan sesembahan, pencipta yang maha kuasa. Ini mau mengikuti yang maha kuasa, maha kuasa Pak Dito. Baik, yang maha kuasa itu bisa nggak mati, Pak? Apakah dia kuasa mati? Tergantung. Yang maha kuasa itu tergantung motivasi dia mati apa. Jelas kan dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya. Ya, kan tergantung itu. Itulah kekuasaan dia. Dia bisa mati, dia bisa hidup. Itu kuasa. Kalau maha hidup, kalau maha hidup dia mati nggak? Apa ya? Kalau disebut maha hidup, dia mati nggak? Ya tergantung. Pemahaman tergantung itu Bapak ada referensinya, literasi dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Itu loh. Coba dibaca. Apakah Tuhan yang maha kuasa mati? Yang maha hidup itu bisa mati? Bisa lah mati. Maha hidup nggak kalau mati? Maha hidup ya nggak bisa mati. Nah, harusnya maha hidup nggak mati. Iya, yang mati kan bukan yang maha kuasa itu. Yang mati itu firman yang maha kuasa.
Lalu menjadi yang manusia. membedakan, Sama kayak lalu dibilang Pak Maju tadi. lalu yang membedakan Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan Tuhan yang bisa mati, apa referensinya? Coba. Definisi matinya dulu, Dito. Mati menurut kamu tuh kayak gimana? Ya namanya mati itu berpisahnya jasad dengan roh. Ya, toh? Mati. Itu menurut manusia atau mati seperti itu. Menurut Tuhan itu mati Nah, seperti kita ini nah terus kita ini manusia bukan, Pak. Kita ini berbicara sebagai manusia, sama-sama manusia. Bapak mau membawakan ke ranah mana? mati itu kan dia roh-rohnya sekalian mati. Ya mati itu mati. Roh itu tidak pernah dikatakan mati, Pak. Dengar Pak ya. Itu bukan mati Pak. Karena Bentar rohnya dulu. hidup. Loh. Itu yang dimaksudkan dengan Yesus bahwa kalian akan hidup walaupun sudah mati. Arti kehidupan yang kekal itu apa? Roh kalian itu tidak akan binasa. Itulah yang dimaksudkan dengan kehidupan, bukan kematian. Oke, Bukan Pak. hidup. Baik. Di dunia ini. Saya ambil penjelasan kepada Bapak. Penjelasan kepada Bapak. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ini kelihatannya mirip dengan konsep Trinitas teman-teman Kristen. Manusia dalam 3 unsur. Yang pertama adalah jasad, tubuh. Kemudian disebut jiwa. Jiwa itu hawa nafsu bisa, pemikiran bisa. Yang jiwa ini juga nggak bisa dilihat. Kemudian ada roh. Pada saat orang masih ada jasad dan rohnya, jiwanya nggak ada, dia masih dikatakan manusia dan hidup. Tapi kalau sudah jasad berpisah dengan roh, itu disebut mati. Definisi sebagai manusia saja, Pak, jangan digiring kemana-mana. Roh, ya di mana? Di mana Tuhan mengatakan roh itu bisa mati? Ya, roh itu bisa mati jika roh Anda itu masuk di neraka, itu akan binasa. Sabar dulu. Tunjukkan kepada saya literasi, referensi bahwa roh itu bisa mati. Kalau kamu hanya mati jasmani aja di dunia ini, ya itu bukan kematian menurut Tuhan, gitu loh. Oke. Bagaimana dengan perkataan Paulus 1 Korintus pasal 5 nomor 5? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis supaya tubuhnya binasa dan rohnya diselamatkan. Apakah rohnya ini mati, Pak? Roh bisa mati, roh itu. Di mana tulisannya? Ada dalil mengatakan roh bisa mati? Di dalam Injil itu cari aja rohnya itu binasa, gitu. Di mana? Itu perkataan Yesus dalam Injil banyak. Di mana? Ya kamu cari aja lah. Wah, kalau kayak gitu Anda di bawah, Pak. Letaknya di Bani Tepeng, Pak. Jangan naik ke atas. Ini saya menghormati Bu Darni, saya menghormati Pak Lubis. Kita berbicara sesuai dengan inskripsi yang tertulis, yang tersaji. Tapi kalau tunjuk, cari saja. Bapak ini mau diskusi atau mau apa? Ya karena tema anak ini kan muter-muter, kan nggak konsisten. Tadi saya Apanya? Yang tidak konsisten saya ya kan melebar. atau saudara-saudara Anda. Oh, jadi kan gini, saya mau join di sini. Karena kamu tadi tanya Tuhan itu jasmani apakah roh? Ya itu aja. Ini kok larinya kemana-mana. Makanya kalau mau pingin referensi, ya perkataan saya itu dikonfirmasi di dalam Injil. Anda cari sendiri apakah betul ada perkataan. Gitu loh, tugasnya. Aduh, konsep Anda untuk naik ke diskusi lintas agama, Pak. Kenali dulu narasumber-narasumber ini. Kalau hostnya pastinya tahu narasumber-narasumbernya. Background saya, Pak, meskipun nggak ikut jalur magisterium, ya, saya dari kecil di Katolik, Pak. Jadi jangan pernah mengedepankan gertakan sambal, Pak. Ya roh binasa itu ada. Jadi tujuan Yesus itu menyelamatkan roh Anda, bukan jasmani Anda, bukan membuat Anda hidup menjadi Saya tidak mau berbicara dengan orang yang asal bunyi, Pak. Nggak ada data yang dikeluarkan atau dijadikan referensi. Mohon maaf, Pak ya. Oke, saya rasa saya mau ajak diskusi secara akademis maupun yang bermanfaat untuk kita sama-sama memahami poinnya apa. Bukan menyuruh kemudian cari-cari saja. Kalau kayak gitu saya pun juga bisa. Tapi saya nggak lakukan itu karena saya pengennya diskusi yang berbobot gitu ya. Pak Lubis berbobot sekali. Bu Darni, ngejos dari awal.
Meskipun terakhirnya capek. Assalamualaikum Tuan John. Tuh. Oh, ada Pak Tuan John. Assalamualaikum. Ini aku sedikit lagi biar turun aku ya. Aku terakhir close. Kemana? Sebentar. Dulu Budar nih. Tunggu tubuh duniawi dan tubuh rohani. Ini aku udah dapat data dari pendeta dikirim. Tubuh fana, tubuh duniawi yaitu tubuh alamiah. Fana. Tubuh ini akan binasa dan mengalami kerusakan. Penuh kelemahan. Tubuh ini rentan terhadap penyakit, kelelahan dan kelemah fisikan, ya. Menunjukkan kemuliaan Tuhan dengan cara tertentu. Meskipun tidak sempurna, tubuh ini tetap mencerminkan kemuliaan Tuhan yang duniawi, ya. Yang sorgawi, ini bedanya, ya. Tubuh sorgawi itu adalah tubuh kebangkitan, kekal. Tubuh ini tidak dapat binasa dan akan hidup selamanya. Penuh kemuliaan, tubuh ini akan dimuliakan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh kekuatan, tubuh ini akan kuat, tidak lagi rentan terhadap kelemahan dan penyakit. Berbeda dengan tubuh duniawi, meskipun ada kesinambungan, tubuh sorgawi akan berbeda dalam hal kemuliaan, kekuatan dan sifatnya. Nah, itu dia ya. Jadi tubuh surgawi tidak mati, tetapi tubuh duniawi mati. Karena dia adalah apa? Daging gitu. Itu dia bedanya. Aku dapat tadi ya. Ya itu betul itu. Ya. Ayatnya juga ada 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44 menjelaskan perbedaan antara tubuh duniawi dan tubuh surgawi serta kemuliaan masing-masing. 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 54 menjelaskan kebangkitan tubuh dan bagaimana tubuh yang fana akan mengenakan tubuh yang kekal. Terakhir, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang rumah surgawi yang akan kita kenakan setelah kematian. Nah, itu dia. Kesimpulan, perbedaan antara tubuh duniawi dan tubuh surgawi menunjukkan rencana Tuhan untuk kehidupan kekal setelah kematian. Itulah tubuh kebangkitan rohani, ya. Tubuh duniawi adalah wadah sementara untuk mengalami kehidupan di dunia, sementara tubuh surgawi adalah anugerah kekal saya yang udah baca diberikan semuanya. kepada orang percaya setelah Budar kebangkitan. Amin. Saya udah baca Haleluya. semua. Itu menurut Pastor Philip Mentova. Saya tahu, saya udah baca semua, Budar nih. Jadi rujukan-rujukan referensi literasi seperti itu, pertanggungjawabannya adalah apakah eksplisit ada referensi itu pola pikir pribadi atau ada referensi lain? Itu Korintus kan. Ayatnya tadi, ayatnya kan ada. Ya paham, itu Pastor Philip Mentova, saya tahu. Jangan mau berbicara pastor-pastor yang menulis-menulis seperti itu. Saya ajarin untuk menghujat. Ini ayat 1 Korintus. Iya, Bang Dito. di situ Ayatnya itu kan ada. rujukannya yang mendasari. Wabarakatuh. Bunda Waalaikumsalam Danita. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya. selamat malam Bunda. Mbak Aulia. Iya, nanti Akan Bunda masuk ya. Dapat hidayah ya Bunda ya. Ini lanjut. Belum. Dia masih jauh, makin menantikan Jauh masih itu ini, turun. kilometernya masih jauh kali Bunda. Sorry. Oke, Sorry saya Bunda. kembali lagi ya, bahas tentang literasi. Pastor Philip Mentova itu mengambil. Turunkan aku host. biar sabar dulu, Bang dengarkan Tato dulu. Di atas. Iya, dengarkan di atas. dulu. Aku nggak di sininya aku, tapi di Nggak apa-apa. atas lah yang Nggak jago-jago apa-apa. ini. Nggak apa-apa. Kan tadi kan menggunakan referensi, membacakan suatu dalil yang dirujuk oleh Pastor Philip Mentova. Dia membuat pernyataan, pemikiran dari mengambil data Bible yang tertulis di 1 Korintus 15 nomor 22-24. Nah, ini saya udah baca semua, tetapi itu gambarannya tetap masih asumsi pribadi. Asumsinya siapa? Atau pemahaman siapa? Ya, Pastor Philip Mentova. Jadi rujukan seperti itu tidak bisa men-take down atau mau mengaburkan dari apa yang kita diskusikan mengenai tubuh kemuliaan. Nggak bisa. Tapi secara sederhana, kita ini makhluk sosial. Kalau kepada anak kita, besok kalau mati, itu yang dibangkitkan, tubuh yang mati itu, atau rohnya nggak mati. Bagaimana anak kita akan nyambung? Sementara Anda semuanya masih belum paham. Kalau konsep di dalam Islam, nanti dulu setelah Anda login baru kita jelasin. Cuman begini Pak, Bapak-bapak, ya Bu Darni. Konteksnya yang kita bicarakan ini kan semuanya yang di awal kita sudah summary. Tulisan-tulisan Bible
Ada nggak yang bertanggung jawab? Seperti contoh, Lukas 1, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Lukas dalam tulisannya mengatakan kepada yang mulia Theophilus, saya melakukan penyelidikan dan kemudian memutuskan untuk membukukannya. Apakah Lukas, kan sudah tidak ada orangnya, dia bertanggung jawab atas tulisannya, kemudian diimani oleh seluruh orang Kristen di dunia. Sementara dia tidak pernah mengatakan legitimasi bahwa entah dia disuruh Paulus atau dia memang bertemu dengan Yesus. Saya mengajak berpikir secara kritis, kalau memang Bible ini adalah Bible Yesus, ajaran yang diajarkan Yesus, apakah sepanjang hidupnya Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk menuliskan semua pengajarannya? Kalau pernah, di mana tulisan itu? Bukankah kalau kita rujukan kepada fakta histori, Bible yang saat ini Anda pegang, runtutannya adalah start dari abad ketiga. Bagaimana kerajaan Romawi dipimpin oleh Konstantin melegalkan Kristen menjadi agama hanya untuk area kerajaan. Kemudian muncul konsili Nisea, kan begitu. Tapi kalau pemahaman sejarah saya, ada yang lebih mengetahui, enak kita bahasnya. Tapi saat ini kan yang kita diskusikan kritik teks, kemudian pemahaman yang doktrinal, tidak ada tertulis referensi atau mungkin manuskrip penjelasan. Sementara kalau kita lihat Deuterokanonika itu dipercayai oleh orang Katolik. Setelah ditemukan Dead Sea Scroll bahwa Yudit, Tobit, Sirach, Baruch, 1 Makabe, 2 Makabe itu ada original teksnya yang berbahasa Ibrani. Kemudian apakah Anda teman-teman Protestan tahu kalau Ibrani, Yakobus, Wahyu adalah Deuterokanonika Perjanjian Baru? Saya memberikan pemahaman, bukan saya menyerang, tapi saya mengajak untuk berdiskusi, memberikan pemahaman kepada teman-teman Kristen semuanya secara akademis. Jarang. Saya nggak pernah bahas seperti ini. Saya selalu mengikuti teman-teman semuanya. Kritik teks, pemahaman, mau ambil dasar mana, mau pakai apa, saya ikuti. Tapi pada saat memang teman-teman sudah mau memulai membuka, pertanyaan saya tadi cuma satu. Buktikan kalau penulis ini ada di TKP pada saat Yesus disalib. Itu poin pertamanya. Kalau sementara catatan-catatan 4 gospel tidak pernah mencatatkan penulis ini siapa dan posisinya ada di mana melihat penyaliban Yesus, apalagi kebangkitan Yesus. Saya tidak mau menggunakan literasi, oh ada si Titus. Siapa lagi itu? Itu omong kosong. Mohon maaf ya, itu faktanya. Silakan. Nanya, Kandito boleh nanya saya? Ya silakan. Bagaimana Son of Seraphim-nya udah dihubungin belum? Pak Chris. Saya enggak bawa-bawa dia. Dengar ya, tadi mengenai Lukas ya. Saya tanya Anda, apa bedanya Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sedangkan itu Adam dan Hawa saja jauh dari zamannya. Dia tidak ada pada waktu penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika Anda mengatakan Lukas itu menulis ya dari cerita-cerita mereka, ya itu sama dengan Musa. Kalaupun turun-temurun orang tua menceritakan ya kisah-kisah yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, ya memang nggak masalah. Kita membukukan berdasarkan cerita-cerita orang-orang tua yang mendahului kita. Demikian juga Musa dengan Lukas bagi saya menulis ada kesamaannya. Kenapa? Mereka tidak terlibat langsung, tidak melihat langsung siapa Adam, siapa Nuh dan lain-lain nabi. Baik Pak Kris, saya konfirmasi sebagai bantahan dan pengetahuan buat teman-teman semuanya yang Kristen khususnya. Apakah kelima kitab tanah itu tulisannya Musa? Saya hanya mau minta konfirmasi. Apakah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah tulisan Musa? Kita kaji secara akademik ya. Kenapa nggak ada yang mau jawab? Silakan.
Apakah Ya kita apakah kita kan tulisannya Musa? di Kristen itu ya semua mengakui Tolong bahwa dijawab singkat. Saya perlu Taurat, konfirmasi saja. Saya perlu konfirmasi saja. Ya kita Divalidasi. bukan ahli bahasa. Saya bukan ahli bahasa. Enggak, saya lagi enggak berbicara tentang bahasa. Pemahaman pengetahuan Anda sebagai orang Kristen, kelima kitab tanah ini, kalian semuanya pahami tulisan Musa atau bukan? Ya kalian kita pahami itu demikian. Orang Islam juga banyak mengatakan demikian. Enggak usah kemana-mana Pak. Kalau dipahami oke. Sekarang saya uji Pak. Ulangan itu masih tetap tulisan Musa? Ya kalau memang di perkuliahan Kristen dikatakan demikian, ya kita Oke, di STT mengikuti berarti ajaran mereka. Oke, baik. Di STT berarti diajarkan seperti itu. Secara akademisnya adalah bagaimana membaca Ulangan 1 ayat 1, Pak. Inilah perkataan-perkataan Musa pada waktu ia di Sungai Yordan. Apakah Musa yang menulis, Pak? Iya, kalau perkataan-perkataan Musa tuh dibukukan. Kemudian Pak, aduh gimana ya ini ya Bapak Kris. ya, saya mau buka. Saya mau buka Ulangan 1 yang Anda baca tadi. Iya, jadi dibuka dulu baru berbicara, Pak. Jangan dibiasakan berbicara dulu baru dibuka. Tanggapan Kang bantahan Dito, saya. Kang Dito berarti melawan Allah. Allah berkata, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kau ragukan kitab Musa. Musa itu nabi. Bu Darni, saya bantah, saya berikan Anda pemahaman sekaligus tantangan dari Al-Quran. Surah yang kedua, ayat yang kedua, surah Al-Baqarah. Tadi udah saya bacakan waktu Bu Darni belum masuk. Nggak apa-apa, sekaligus buat amalan saya ya. Ini dari surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini petunjuk, pernyataan, statement ya, bahwa Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Tantangan untuk teman-teman yang masih meragukan Al-Quran seperti Bu Darni tadi katakan, mengambil satu-satu ya. Ini dulu di ayat 23-nya Bu Darni. Kan Bang Dito mengatakan apakah sabar dulu. kelima tulisan itu sabar dulu. tulisan Musa? Ini belum Orang menjawab Yahudi kesana. aja pun percaya itu Taurat Musa Iya, itu sabar, adalah sabar tulisan dulu. Musa. Iya, sabar. Kenapa Saya kalian ngerti. ragukan? Saya ngerti poinnya Bu Darni. Aduh. Sebelum ke sana, Orang Yahudi lawan itu, ha? sabar dulu. Sebelum ke sana, ini saya pertegas dulu bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Nah, kemudian tantangan untuk semua orang-orang non-Muslim dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada satupun yang menunjukkan menjawab ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal Al-Quran. Tantangan ini gak baru 10, 20, 30, 40, 50 tahun, bahkan 100 tahun yang lalu. Ini 1400 tahun yang lalu. Kalau Anda mau mencomot-comot di Al-Quran, saya tanya dulu sama Bu Darni, ragu-ragu gak dengan Al-Quran? Ya udah tentu ragu. Ali Imran Kalau ayat ragu, 48 ya, mengatakan sabar dan dulu. Allah akan Bentar dulu. mengajarkan kepadanya Sabar dulu. Alkitab, hikmat, Taurat dan Injil. Sabar dulu. Kenapa Bang Dito meragukan Taurat tulisan Musa? Sabar. Allah kau lawanlah kalau gitu. Sabar. Oh, ini Sabar dia dulu. ini. Sabar dulu. Pertanyaan saya, kalau Bu Darni meragukan Al-Quran, bisa nggak membuat Al-Quran satu surah saja? Tantangan ini bukan hanya ke Bu Darni. 1400 tahun yang lalu,
Itu sampai orangnya pada hilang semua, udah mati. Nggak ada, apalagi Bu Darni. Mudah bang, buat surah itu mudah. Ya udah, tunjukkan. Ya aku buat sekarang ya bang ya. Buat aja. Dan Buat aja. sesungguhnya aku Buat katakan aja. kepada kalian bahwa Nih, lihat. Kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman. Bagaimana orang-orang ini, itu surah kayak gitu surah. bagaimana orang-orang ini ya melecehkan dirinya sendiri. 1400 tahun yang lalu, kalau ada orang bodoh bermega seperti ini, mungkin mereka sudah ada tuh arkeolognya. Ada tulisannya, ada hasilnya. Kok Anda, Al-Quran itu dangkal, bahasa dangkal bang. Dia bukan bahasa-bahasa ilahi kayak. apalagi Bible-mu, kalau saya buka Bible-mu, Keluaran 1928, mau saya bacakan. Nggak seperti itu diskusi. Jadi Kalau lari cuma- Bang Dito. Tadi Bang Dito menanya, apakah Taurat, Zabur dan Injil itu, Taurat itu kitab Keluaran, Aduh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilang, Ulangan, ada kitab Musa. Al-Quranmu ini membenarkan ini. Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan Oke, Bu kepadanya Darni, Alkitab, saya Iman, tunjukkan Taurat, dan Injil. supaya Bu Kenapa Darni lagi tahu. Bang Dito meragukan Oke, Taurat? oke, Bu Gimana Darni ya? dengarkan. Itu Dengarkan, Injil kalau udah ada bukan biblos. Taurat kalau ini di juga Al-Quran, Taurat ini Taurat ya dan dengarkan. Injil. Saya kasih ilmu, Gimana saya sih kasih kalian ilmu. ini? Sabar, saya kasih ilmu. Di surah Al-Baqarah ayat 79, ya dengarkan. Simak, kenapa Bu Darni seperti itu? Wajar karena hanya comot-comot mendengarkan katanya-katanya. Tapi tidak mempelajari Al-Quran secara penuh. Surah Al-Baqarah ayat 79. Dengarkan saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul adzim. Dalam terjemahan Bu Darni, Al-Quran memberitahukan kepada kami orang Islam yang memiliki Al-Quran, kenapa kami tidak mengemis atau mengambil Torah yang saat ini Anda pegang, atau mungkin yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Karena Al-Quran menjelaskan, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjual dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mungkin maknanya kurang eksplisit. Saya bacakan dari tafsir Jalalain yang saya pelajari. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda Bang Billy Yahudi, supaya ikut belajar, maka kecelakaan besarlah atau siksaan berat bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Artinya membuat-buat menurut kemauan mereka. Lalu mereka katakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperdagangkan dengan harga murah. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia. Mereka ini ialah orang-orang Yahudi yang mengubah-ubah sifat-sifat Nabi yang tercantum dalam Taurat. Begitupun ayat-ayat rajam dan lain-lain yang mereka tuliskan lain daripada yang dimaksud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kita mau berdiskusi tentang Nabi Muhammadmu aja tidak dikenal oleh orang Yahudi, bagaimana mereka mau mengenal? Al-Quran menjawab, sudah dirubah-rubah. Kalau Nabi Muhammad saja nggak ada, apalagi Yesus. Yesus ada nggak di Perjanjian Lama? Kalau Yesus saja nggak ada, ngapain kita mau nyari nama Nabi Muhammad? Sementara Al-Quran menjelaskan dari mulai Adam, yang disebut namanya Adam dalam terjemahan kalian, tunjukkan kepada saya Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 3 ada tertulis letterlek nama manusia pertama itu Adam. Sementara di Kejadian 3 nomor 20 nama Hawa sudah muncul. Terjemahan sudah membuat semuanya jadi gabrul. Ada nggak? Udahlah Bang Dito. Kejadian 1 Selesai sampai dulu, Kejadian panjang 3. kali. Aku dulu Kejadian Bang Dito. 1 sampai Kejadian 3 ada nggak? Iya. Ada nggak nama Adam? Silakan. Iya, sebentar. Tadi kan Bang Dito mengatakan bahwasanya apakah tulisan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah kitab Musa? Loh,
Apakah Bang Dito nggak baca Quran surat Al-Maidah ayat 46? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Taurat, Zabur, dan Injil itu kata Allah, petunjuk dan cahaya. Kenapa kalian ragukan? Oke, saya jawab. Bu Darni, kalau mengutip Al-Quran, yang disebutkan adalah Isa, Rasulullah. Banyak literasi, terutama Bu Darni kalau pengen tahu Nabi Isa itu bukan Allah, bukan Tuhan. Surah An-Nisa ayat 171. Aku ini utusan Allah. Taurat, Utusan. loh, Taurat. Loh, paham. Sekarang kalau yang menjelaskan dua loh batu di dalam Al-Quran, apakah Al-Quran ini datangnya dari Sang Holik, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui? Bukan, Makanya Bang kalian, Dito. Tadi ya kan sabar Bang Dito dulu. meragukan. Bukan gini Sekarang loh. Al-Quran Abang Dito mengatakan ini petunjuk dan cahaya Taurat ini. Loh, kenapa Bang Dito tanya, apakah Kejadian Keluaran Imam bilangan itu tulisan Musa? Ya, Musa itu kan Nabi Allah, Nabi Elohim. Kegagalan yang Bu Gimana Darni sih? pahami adalah mengambil timeline tidak di pada startnya tapi ngambil langsung di tengahnya. Timelinenya ini tidak dilihat. Kalau timeline itu dilihat, ya, datangnya Al-Quran menyempurnakan karena ada sesuatu yang sudah dicacat. Tadi saya katakan surah Al-Baqarah ada yang membuat, ada yang merubah-rubah. Bagaimana kami mau mengimani yang sudah dirubah-rubah sementara yang penyempurnanya datang? Bu Darni nggak ngerti. Coba cek di Yeremia 8 nomor 8. Bang Dito, Sabar dulu. Bang Saya Dito, belum selesai. Elohim itu Saya belum selesai. Coba cek Yeremia 8 nomor 8. Buat teman-teman yang di bawah juga menyimak. Yeremia 8 nomor 8. Apakah kami bijaksana? Apakah kami memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Loh, kalau udah ada seperti itu ngapain lagi? Cukup Al-Quran bagi kami. Gitu ya. Bagi Bu Darni masih meragukan Al-Quran, silakan. Tantangan itu silakan. Kalian ada berapa miliar orang Kristen, buatlah seperti Al-Quran kalau bisa. Kita tunggu. Kita nantikan. Gitu ya. Oke, silakan. Kan itu menurut kitabmu, kalau kamu tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran, kamu dipandang tidak beragama. Makanya kamu jadi pintar karena baca Alkitab, bukan karena baca Al-Quran. Kamu cerdas, saya akui, tapi karena kitab Alkitab, bukan ini karena bertanya atau menyatakan? Pak Kris Wilujan, Anda bertanya atau menyatakan atau klaim? Ayat Al-Quran sendiri mengatakan tidaklah klaim. dipandang beragama. Ya. Oke, klaim. Baik. Hai ahli kitab. Kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil dan Al-Quran, saya tidak boleh kasih orang ngeklaim tanpa ilmu. Saya kasih ilmu Anda semuanya. Surah Yusuf ayat 2 atau QS 12 ayat 2. Supaya nggak gagal paham. Sama dulu. Kemunduran. Jangan klaim. Kalau klaim saya bisa klaim juga. Bible 1928 saya bisa bacakan. Jangan klaim. Kita diskusi akademis, Pak. Ya. Kalau Anda klaim, saya bisa ngeklaim. Tapi ini bukan ranah dialektika, diskusi atau pembelajaran kalau mau klaim-klaiman. Ya. Hargai kita nih, waktu kita ini, ya kan? Hanya Dito ini hanya simpul-simpul liar aja. Enggak benar. Wah, itu pendapat. Kalau dalam diskusi seperti itu Anda sudah stromen, Pak. Maaf, Anda nggak layak di atas ini. Mohon maaf. Itu stromen, ya. Udah serang pribadi, nggak bisa. Gini teman-teman, saudara-saudara Kristen ya, yang terkasih ya. Dalam memahami Al-Quran, saya kasih dalil surah ke-12 ayat yang kedua. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Terjemahannya, translasinya, kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Memahami maknanya bisa dari terjemahan, bisa juga dari ilmu tafsir. Tapi Al-Quran itu yang berbahasa Arab.
Kenapa kami itu tidak mempunyai pandangan seperti kalian? Karena Al-Quran sudah memberitahukan kepada kami, Al-Quran itu yang dilafazkan. Al-Quran itu yang dibacakan. Wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Artinya apa? Lu kalau enggak ngerti enggak apa-apa. Baca itu satu huruf saja, kami meyakini ada amal ibadah yang kami terima. Begitu loh. Oke? Itu bisa baca itu. Apa? Ini Ya, siapa itu ini? bisa baca. Dibilangnya nggak bisa baca mereka tadi. Siapa itu? Ini siapa ini? Anda Kristen atau Muslim? Muslim. Bagus. Oh, Anda Muslim. Ya bagus anunya. Apa ini? Saudara-saudara Muslim, mohon maaf. Ini kita. Ya Allah ya Rob. Sami'na wa ta'na kita. Allahu Akbar. Ya gitu ya Bu Darni. Siapa lagi tadi? Udah hilang semua. Tinggal Bu Darni. Anak lorong, Oten atau Muslim? Kristen, Pak. Oke, Kristen. Mau ikutan menyimak atau mau angkat? Sebelum turun Bu Darni, Iya. 1 menit ya Bun ya. Aku ada suaranya ya. Ada. Silakan. Begitu. Bu Darni mau dapat hidayah ya. Beliau ini orang baik loh. Orang berjuang demi masa depan keluarganya yang lebih baik. Nah, satu poin yang penting Bu Darni ketahui, bukan 1 poin ya, 2 poin ya kalau nggak salah ya. Yesus untuk Bani Israel, hukum Torah untuk Bani Israel, itu 2 poin yang harus Bunda dalami. Ya, poin ketiga, ya tidak ada penebusan dosa atau di ajaran di Bible. Di dalam Wahyu, kalau kita baca Wahyu, pada hari terakhir ketika orang mati semua dibangkitkan, ya akan diperlihatkan kitab kehidupan. Itu sesuai perbuatannya. Nah, itu jadi 3 poin ya Bunda. Yesus itu Bani Israel. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Itu di Kisah Para Rasul 3:13. Bukan. Kisah Para Rasul 13:34. Kemudian hukum Torah karena Bunda Advent. Padahal hukum Torah sudah dibatalkan oleh Paulus dan Paulus tahu bahwa hukum Torah itu untuk Bani Israel. Kemudian itu tadi poinnya bahwa masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan semasa dia hidup. Itu Bun ya sebelum turun. Itu didalami. Bun. Dicek dulu nafasnya, jangan-jangan pingsan dia. Kan suara Bunda nggak kudengar dan mesin pun hidup, maka aku mute. Aduh, mati kita. Nggak kedengaran suaraku Kak, kecil suaraku Kang Dito. Dengar kok, dengar. Kenapa Bunda tidak dengar ya? Apa? Oh ini lagi mesin dihidupkan ya. Sekarang kedengaran Bunda. Tidak sebesar seperti biasanya, Bunda Rahma. Oh gitu ya Ustadz. Sekarang? Tetap enggak seperti biasanya. Mama kalau ini? Ini sekarang? Besar? Halo, saudara? Halo? Oke ya, cuman itu yang ingin ku sampaikan Bun ya, bahwa hukum Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk teman-teman Kristen. Musa diberi hukum Taurat untuk jemaah Yakub. Jadi untuk Bani Israel. Kemudian poin pertama tadi, Yesus untuk Bani Israel. Ketiga, manusia akan dihakimi sesuai apa yang tertulis dalam buku kitab-kitab tadi. Jadi dihakimi sesuai perbuatannya semasa dia hidup. Jadi nggak ada penebusan dosa. Ya Bun. Sekarang dengar ya, itu aja yang aku sampaikan. Kalau memang Bunda udah mau turun, saya rasa udah cukup disampaikan sama Kang Dito tadi ya.
Lu. Nah, di dalam Yesaya 42 ayat 4. Tadi kan Bunda bilang hukum itu untuk Bani Israel. Ya, awalnya memang iya, karena awalnya kebenaran itu datangnya kan di Bani Israel. Kemudian untuk seluruh umat. Makanya dikatakan hukum Taurat ini akan ditegakkan di muka bumi. Yesaya 42 ayat 4. Jadi bukan hanya di Bani Israel. Ciptaan Elohim itu bukan hanya Bani Israel, tetapi seluruh bumi harus mengetahui hukum-hukum itu. Makanya harus ada penginjilan. Mana bisa itu hanya berdiam di Bani Israel saja. Kita juga kan ciptaan Elohim. Tentu kita juga akan menginginkan kebenaran itu. Karena kan Elohim itu menginginkan seluruh umat manusia ini agar selamat. Ya, bukan hanya Bani Israel aja yang ingin diselamatkan, tapi untuk seluruh bumi akan diselamatkan yang mau mendengarkan pengajarannya. Begitu, Bunda. Nah, Kalau di lorong dalam bisa Ulangan, membantu karena di dalam- mesinku hidup bising kali. Di dalam Ulangan 33 kan 334, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub, suatu milik bagi jemaah Yakub. Dan kedua poinnya yang bukan lagi kedua ya, yang tidak kalah penting, yang Bunda Darni harus ingat bahwa Paulus itu sudah membatalkan hukum Torah. Kalau Bunda masih mengakui Paulus itu sebagai rasul bagi kekristenan, ya. Barang siapa yang menyunatkan diri atau barang siapa yang taat dengan hukum Torah, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Itu. Di Efesus pun apa kata Paulus? Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah. Kalau kau menganggap hukum Torah itu untuk semua, ya berarti kau bertentangan dengan Ulangan 334 dan kemudian bertentangan dengan rasulmu sendiri, rasul Kristen kan. Kan dia mengaku saya rasul bagi kalian. Walaupun bagi mereka aku bukan rasul, tapi bagi kalian aku adalah rasul. Dan aku sudah dimateraikan. Dan dia mendedikasikan dirinya Paulus untuk rasul bagi di luar Bani Israel, untuk orang-orang yang berkulub. Jadi bertentangan kalau kamu Bunda mengimani Paulus sebagai rasul, bertentangan apa yang kalian imani, apa yang kalian lakukan sebagai Advent. Tentangan, serba salah ya. Bunda Darni ini serba salah ya. Enggak loh, enggak, dengar ya. Dalam konteks teologi Kristen tentang pembatalan hukum Taurat, Paulus tidak secara harafiah membatalkan hukum Taurat. Tetapi ia menjelaskan bahwa tujuan utama hukum Taurat telah digenapi di dalam Yesus. Sehingga fokus keselamatan berpindah dari ketaatan pada hukum Taurat kepada iman kepada Yesus Kristus. Paulus menekankan bahwa hukum Taurat memiliki peran penting sebagai pendidik yang menuntun orang kepada Kristus. Galatia 3 ayat 24. Tetapi keselamatan sejati diperoleh melalui kasih karunia Elohim yang diberikan melalui Kristus, bukan melalui usaha manusia dalam menjalankan hukum. Jadi hukum 10 itu adalah penuntun bagi manusia sampai Yesus datang. Gak ada dihilangkan itu. Hanya kalian teman-teman guru-guru palsu, kalian pelintirlah ayat itu, maka terjadilah begini, berantakan gitu. Lah, coba Galatia 2:16. Apa kata Paulus di situ? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Tidak seorang pun, berarti walau satu biji, bukan satu biji kalau orang ya, satu sosok manusia tidak dibenarkan menurut Paulus melakukan hukum Torah. Itu baca di Galatia 2:16. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Nah, sebagai seorang Advent, tentu bertolak belakang dengan yang Anda sebut rasul ini. Kalau bagi Paulus, hukum Taurat itu sampah. Dia tidak mau diperbudak oleh hukum-hukum. Dia menganggap hukum Taurat sampah. Di Galatia 3:13, Yesus ditumbalkan untuk membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus itu Taurat itu kutuk. Ya. Jadi Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus yang dijadiin tumbal oleh Paulus supaya apa? Teman-teman Kristen itu bebas, tidak terikat lagi dengan hukum-hukum syariat-syariat ya, hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi. Ya, terbebas sekarang ya. Jadi dengan jalan menjadi kutuk karena sebab terkutuk orang digantung pada kayu salib. Kan ini kejam kali si Paulus ini, menjadikan anak orang tumbal demi melegalkan ajarannya, memperalat, mengkambing hitamkan anak Maria. Dan sayangnya Anda sebagai Kristen menolak itu ajaran ini loh, ajaran Paulus loh. Iya, Mending gantian bersahadat Bunda. aja biar enggak ini, atau mending Masalah, sekalian jadi enggak. Judaism. Jadi Judaism. Dengar. Iya, aku Bunda gantian. Berikut penjelasan yang lebih lanjut ya. Hukum Taurat sebagai pendidik ya. Paulus melihat hukum Taurat sebagai semacam pendidik yang menuntun orang kepada Kristus. Hukum Taurat menunjukkan dosa manusia dan kebutuhan akan keselamatan, tetapi tidak dapat memberikan keselamatan itu sendiri. Hanya Kristus yang memberikan kasih karunia keselamatan. Kegenapan hukum Taurat dalam Kristus. Paulus mengajarkan bahwa Kristus memenuhi tujuan hukum Taurat, khususnya dalam hal kasih yang adalah inti dari hukum Taurat. Apa? Adalah aku dipanggil, keluar dulu aku ya, sorry ya host, nanti lagi, sabar. Ini Bun baru Aku. turun ini. Bun, ini baru turun Bun. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan. Tidak seorang pun yang dibenarkan, mana beliau kabur ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Bunda Darni tadi Advent dia melakukan sabat, melakukan hukum Torah. Jadi membagongkan ya, bertolak belakang dengan si Paulus. Padahal dia masih mengikuti ajaran Paulus, usawaris segala macam. Mending Bunda Darni kalau nyimak di bawah jadi Judaism. Judaism nih, karena hukum Torah itu untuk Judaism, sementara kau melakukan hukum Torah. Oke ya, kabur. Waduh, OT-nya pada semua kemana nih? Pada kemana semua nih? Pada kemana semua nih? Pada semua kemana? Pada kemana semua? Oh ini ada nih. Ucil, kamu kayaknya mengidap ini apa sinus itu? Coba digurah gitu. Atau jangan dibuat-buat supaya enak didengarkan. Belum merungkat dari tadi Ustadz. Ya Allah. Dari tadi malam loh. Masa? Oh? Belum. Iya. Ya, ikut taruh saja Bunda. Kalau memang sudah nggak ada narasumber. ya Keren, taruh. keren. Maksudnya dari Ustadz itu dari tadi malam stay menjaga Komal. Dari tadi malam loh. Udah mau 24 jam ini. Bukan tadi malam. Tadi pagi aja. Sama Bunda Mela kan berdua aku tadi. Jam 9. Oh. Yang semalam Tadi itu kan pagi. saya di Komalnya Ustadz Alif. Oh iya iya. Benar Sama Bunda benar. Rahma, Oh dari tadi pagi ya. Wih, itu Iya, pun tadi dari pagi pagi. sampai sekarang. Keren ya. Iya lah, karena ada Kuat, kan itu di benar. sini ada narasumber kan. Lanjut. Banyak moderator, banyak saudaranya. Lanjut Bang. Yang itu merangkap moderator yang mengelola Komal dari tadi. Lanjut. Iya. Ya pas lagi Ini- udah pembicaraannya nggak jelas Jadi di ya sini nggak kita mau mau diskusi apa ini Bang? diskusi. Kamu mempercayai kitabmu itu dari Tuhan atau Malam. catatan? Wih. Halo, santai, yo, bro. malam. Malam, santai. Ya malam. Apa Bang? Mau nanya ini, Bukan. kalau kita belajar agama ini pakai akal sehat tidak ya? Iyalah Bang. Kalian Kalau ini muslim? tuh- Ya pakai akal lah Bang. Gimana? Ya kalian muslim, benar? Iyo.
Benar bang. Kalau kita belajar dengan orang pintar atau dengan orang bodoh? Ya orang pinter lah bang. Jangan takut bang, kami semua orang pinter bang. Kalau kamu naik di atas, kau belajar di atas ini, kau pasti pinter. Saya mau belajar dengan kalian dulu. Muhammad itu buta huruf tidak? Ya kalau Yohanes dan Petrus ya memang buta huruf di Bible itu. Yohanes dan Petrus buta huruf bang. Iya, dia nelayan miskin buta huruf, tidak terpelajar. Iya, Yohanes. Ini pasti diturut. Ya kan kita kasih perbandingan biar tahu yang menulis Biblesmu itu ya buta huruf. Yohanes dan Petrus. Itu di Biblemu loh. Dia tuh buta. Siapa tahu kau nggak tahu kalau Yohanes dan Petrus buta huruf. Ku kasih tahu. Tidak. Kalau kau punya akal bang, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Kalau kau berbicara akal, ayo. Muhammad gimana? Yang buta Oke, huruf. biar lawan saya bunda biar. Yang ini kita diskusi apa Ntar gimana? dulu, biar lawan saya. Jangan yang Sabar. Oke lanjut. Oke, kita Enggak dia bilang kalian berakal. Kalau kau berakal itu bang, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Oke. Itu berarti nggak ada akalmu bang. Lanjut. Muhammad bilang akal perempuan udah. separuh. Jangan klaim. Bagus daripada kau nggak ada akal bang. Nggak ada akal kau. Oke, kita ambil poin. Bertanya bagus langsung persetanan. Nggak ada Loh. kesetanan. Berbicara tentang Ya ada kesetanan. Kau ini. Apakah Muhammad buta huruf? Oke, saya tanggapin ya bang ya. Boleh di mute dulu. ya, Boleh santai, di mute Bang. dulu. Boleh di mute dulu. Oke, pertanyaannya apakah orang harus belajar dengan Kepanasan orang hotel di bawah. Oh Ustadz kasih dong moderator. Iya. Loh, tadi kan sudah Lanjut. moderator bunda. Waduh. Ini akun baru Ustadz. Hapus yang tadi. Lanjut. Diakun lagi bunda Rama. Oke. Iya ganti lagi. Oke, ya Ben. supaya enak kita diskusinya hikmat. Kita tahu bahwa diskusi ini kan dilihat orang banyak. Kita pengen secara akademis ya. Pak kelas kaca tadi mengatakan belajar dengan orang yang berakal ya kan. Saya cuma membantah. Saya Ya. bilang kalau mengikuti belajar Gantian dulu. Gantian dulu. Kita belajar dengan orang pintar, iya. Saya Oke. bertanya, Muhammad buta huruf tidak? Iya, saya akan jawab dulu sebelum kita sama-sama. Al-Quran kah, hadis kah, menurut apalah itu? Iya, sabar dulu. Kita bicara yang substansi ya. Anda mengatakan belajar dengan orang yang berakal. Saya tanya sama Anda punya akal nggak? Bukan saya tanya, yang saya tanya apa dijawab. Iya. Sekarang saya bertanya, Iya, Muhammad buta huruf tidak? saya akan jawab sebagai saya orang yang berakal. Bertanya kepada Anda berakal tidak? Kok Anda punya bertanya akal lagi? tidak? Kan udah sepakat tadi, pakai akal pikiran yang sehat, benar. Kita harus belajar dengan orang pintar, benar. Yang saya tanya, Muhammad buta huruf atau tidak? Bergelar ummi. Ummi itu Iya. tidak bisa baca tulis. Buta huruf itu bukan mata. Ya diam dulu dong. Ya, Wahyu pertama gini loh. yang diterima Muhammad apa? Saya dari tadi Apa bunyinya? saya tadi berbicara dengan manusia ya. Bahkan ada manusia yang tantrum, saya masih anggap manusia. Kalau yang lagi berbicara dengan saya ini monyet atau binatang, kalau Anda tidak merasa sebagai binatang, Tapi saya nggak kesetanan. Saya nggak kesetanan. Anda diam Jawab dulu, nggak kita dulu. gantian ngomongnya. Wahyu yang diterima Muhammad pertama apa? Oke, ini aja Bang ya. Abang banyak belajar di bawah, nyimak ya di bawah. Kalau memang mau diskusi baik-baik, orang Kristen itu saya yakin nggak semuanya begitu. Betul ya, Bang anak lorong ya? Ya? Kita tampol mereka dengan sikap yang bagaimana kita orang Islam saja. Karena mode saya di dalam kamar, istri tidur, nggak mungkin saya teriak-teriak. Tapi yang jelas, kalau manusia seperti abang, ya, abang itu nggak ada bedanya dengan monyet. Apa? Satu lagi yang disebut sama Yesus, apa? Asu. Bang, Kristen kayak asu itu cuman abang. Satu-satunya orang Kristen asu cuman abang. Ya. Kasih tahu teman-teman itu tadi asu apa manusia itu? Kita pengennya diskusi baik-baik. Tapi kalau yang naik
rupanya dia nggak bercermin, dia itu punya taring, liurnya najis, ya. Kita nggak bisa kasih panggung. Oke, Bang Ucil meskipun gaya bicaranya kita masih hormati, kita masih naikkan. Kita pengen ada narasumber dari teman-teman Kristen mau berdiskusi. Kalau mau hujat, hujatan saya itu paling pedih. Tanya teman-teman Kristen, ya. Saya bisa katakan Roh Kudus itu jadi apa-apa, ya. Mohon maaf. Oke, lanjut Bang Ucil. Monitor, apa yang kita mau bahas? Ya, jadi gini Bang. Kita di sini sebenarnya kita belajar ya. Di agama itu kita diskusikan atau kita debatkan itu memang wajar karena itu adalah uji iman ya. Agama itu harus wajib diuji iman ya. Jadi sebenarnya memang wajib itu kita itu bahas agama, berdebat agama ya. Iya, karena agama itu harus wajib diuji ya karena agama itu adalah iman. Tapi di balik itu juga ya pasti agama di dunia ini pasti nggak mungkin benar semua, pasti satu yang benar ya gitu. Ya jadi ya kita diskusi begini. Kalau menurut sudut pandang saya, Tuhan secara keyakinan kami dari Kristen, ya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menyatakan diri ya. Kalau menurut sudut pandang teman-teman dari keyakinan sebelah, sudut pandang mereka itu ya artinya Tuhan yang benar itu ialah tidak bisa dilihat atau jat gitu yang tidak bisa dilihat. Di situ maka kita mau mencari kesimpulannya itu sebenarnya susah. Tapi biar susah-susah gitu, tapi tidak mungkinlah dua-dua itu benar, pasti ada salah satu yang benar itu. Jadi kalau menurut saya kita diskusikan, ayo kita diskusi yang benar. Sebenarnya kita mau mencari yang benar mana menurut sudut pandang masing-masing ya. Menurut saya, sudut pandang saya kan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyatakan diri ya. Gitu. Menurut Abang ya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Gitu. Ya, jadi itulah kita menghujat di sini juga tidak ada pengaruhnya bagi dia. Ya maupun dia yang menghujat kita juga tidak ada pengaruh bagi kita kalau menurut saya gitu. Apa coba gimana Bang? Menurut Abang gimana? Ya tadi menyinggung kalau Tuhan yang benar itu menurut Islam doubling ya. Cek. Iya, maksudnya. Coba di mute dulu. Supaya nggak doubling. Gini. Pemahaman apakah Tuhan itu bisa dilihat? Seluruh kitab baik perjanjian lama, perjanjian baru yang dimiliki orang Yahudi, baik Al-Quran, semuanya mengatakan tidak akan ada yang pernah melihat Tuhan, kecuali yang dia kehendakinya. Nah pemahaman ini, sementara di Bible kalau Anda mungkin tadi menyimak, 1 Yohanes pasal 4 nomor 12, itu dikatakan tidak ada yang dapat melihat Allah. Tidak pernah ada yang melihat Allah. Kemudian Yesus mengatakan yang ditulis oleh Yohanes pasal 5 nomor 37. Wajahnya tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Ini tentang wujud itu diyakini ada tapi tidak berbentuk. Bahkan di pemahaman Yahudi juga sama. Tuhan itu tidak berbentuk, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kalau Yesus menggambarkan Bapa itu tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar, maka ini yang menjadi penghubung ajaran Yesus dengan ajaran Islam, ajaran Yahudi, sama tentang konsep Tuhan itu tidak berbentuk. Kan begitu? Tetapi karena pemahaman doktrin yang kemudian yang dikatakan oleh Yohanes juga, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan. Nah, Yohanes tadi yang menulis di 1 Yohanes pasal 4 nomor 12, dia mengatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan.
Tetapi dari mana dia menulis firman bersama-sama dengan Tuhan? Dia melihat dari mana? Coba pahami. Dari saya itu dulu, silakan. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, izin sedikit Kang Dito. Yang Yohanes 1 ayat 1 kan mereka Iya, bilang boleh. pada awalnya firman. Tapi kalau kita buka original konteks, itu 100% berbeda. Bukan pada mulanya firman, tapi Allah berfirman. Jadi nggak ada tuh ceritanya pada mulanya firman, terus begini itu nggak ada. Nah cuma saya memang nggak bisa nunjukin, karena saya nggak punya kapasitas untuk ngebuka itu, ngebuka Google atau original konteksnya. Coba deh kalau umpamanya Kang Dito ada kesempatan, tunjukin sama siapa Budarni masih ada? Udah nggak ada. Siapa orang di sini? Turun. Nah, Udah turun. itu saya kasih PR dia dari kemarin. Hologos sang firman, yang punya firman. Iya, jadi sebenarnya itu tuh bukannya pada mulanya ngomongin Yesus itu pada mulanya lahir dari firman, bukan, tapi Allah berfirman. Nah, ada kelanjutan. Jadi totally beda gitu. 100% beda gitu. Lanjut. Iya, betul, Masya Allah. Saya sedikit nambahin ini yang dipaparkan Bunda Mila. Kenapa itu terjadi? Karena yang kita lihat faktualnya adalah tentang revisi dan beberapa kali revisi terhadap terjemahan. Kemudian terjemahan ini dianggap sebagai